Wabarakatuh. Kita masuk ke minggu 4. Minggu ini kita akan bahas tentang siklus akuntansi. Setelah minggu lalu kita udah menyelesaikan tentang persamaan akuntansi. Jadi ini next step-nya. Jadi dia lebih rumit sedikit dari persamaan akuntansi. Kita akan belajar tentang penjurnalan akuntansi. Oke. Jadi persamaan dasar akuntansi yang sebelumnya kita pelajari itu terlalu simpel untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya banyak sekali transaksi dan punya akun-akun yang mungkin rumit gitu. Jadi dengan persamaan akuntansi itu nggak memadai sehingga ada yang namanya jurnal akuntansi. Nah, biasanya teman-teman kalau pernah dengar debit, kredit, nah itu adalah salah satunya itu adalah kegiatan penjurnalan dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, penjurnalan ini masuk ke dalam siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan mulai dari transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan siap untuk pencatatan berikutnya. Jadi siklus itu dari awal, dari transaksi itu masuk, contohnya ada penjualan, terus kita catat, terus kemudian kita olah dan lain sebagainya sampai laporan keuangan jadi dan akhirnya bisa memberikan informasi buat pihak manajemen. Nah, dalam siklus akuntansi itu ada namanya jurnal akuntansi. Nah, terus kemudian ada namanya proses akuntansi, yaitu kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian laporan keuangan. Jadi kalau proses akuntansi itu endingnya cuma di pencatatan sampai penyajian laporan keuangan. Sedangkan kalau siklus, tahapan yang tidak berhenti. Jadi setelah laporan jadi, terus kemudian berulang lagi, terus dan terus, itu siklus akuntansi. Oke, ini merupakan siklus akuntansi. Teman-teman lihat di situ dimulai dari adanya bukti transaksi. Bukti transaksi itu ya seperti nota, terus kemudian mungkin adanya faktur, gitu ya. Jadi bukti bahwa ada transaksi ekonomi, ada uang yang masuk, ada uang yang keluar. Nah, itu namanya bukti transaksi. Bukti transaksi itu kemudian dikumpulkan dan dicatat dalam bentuk jurnal, ya. Jadi tahap berikutnya adalah jurnal. Kemudian setelah jurnal akan masuk ke buku besar utama. Setelah di buku besar utama, sebenarnya ini setelah jurnal mungkin kemudian dikelompokkan, diklasifikasikan lagi ke buku besar utama. Terus kemudian kalau sudah pindah step ke neraca saldo. Terus kemudian kertas kerja atau worksheet. Terus yang terakhir jadilah laporan keuangan. Nah, nanti tiap step-stepnya ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini sampai jadi laporan keuangan ini adalah proses akuntansi. Ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Terus kemudian sisanya ada jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, jurnal pembalik sampai kembali lagi ke bukti transaksi. Ini adalah lanjutan dari siklus akuntansi. Teman-teman nggak harus tahu sampai sini, yang penting tahu sampai bukti transaksi itu jadi laporan keuangan gimana caranya. Dah, ya. Jadi kalau sampai sini adalah proses akuntansi, sedangkan kalau sampai selesai dan balik kembali itu namanya siklus akuntansi.
Oke, selanjutnya adalah saldo normal akun. Jadi, ketika kita melakukan penjurnalan, kita akan mengenal yang namanya saldo normal dari masing-masing akun yang tadi. Nah, sebelumnya kan dalam persamaan dasar akuntansi yang kita udah pelajari minggu lalu, kita tahu ketika terjadi sebuah transaksi itu akan mempengaruhi paling tidak 2 akun. Ya, kalau kemarin ada penjualan gitu kan, terus kemudian teman-teman menambahkan aset, terus kemudian modalnya bertambah gitu. Nah, itu kan berarti ada 2 akun yang saling terpengaruhi dari satu transaksi. Begitupun dengan penjurnalan. Penjurnalan pun sama gitu ya. Ketika ada transaksi nanti bakal ada 2 akun yang terpengaruhi. Bahkan lebih dari 2 akun, ya bisa 3 akun. Tapi minimal adalah 2 akun yang terpengaruhi dari satu transaksi yang terjadi. Nah, dalam akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan atas dasar double entry system, di mana salah satu dari 2 akun tersebut akan dicatat di sebelah debit dan akun satunya lagi akan dicatat di sebelah kredit. Jadi maksudnya double entry system adalah transaksi tersebut dicatatkan paling enggak harus ada yang di debit, harus ada yang di kredit. Dan nilainya harus seimbang, harus sama. Ya. Entah itu satu akun di debit, satu akun di kredit, ataupun satu akun di debit, 2 akun di kredit, terserah. Maksudnya tergantung dari transaksinya. Yang penting antara debit sama kredit itu harus balance atau harus seimbang, gitu ya. Jadi double entry system itu maksudnya debit dan kredit ya. Terus kemudian sebelum kita mencatat transaksi ke dalam jurnal, ya, kita perlu paham dulu saldo normal dan makna debit kredit dalam akun. Ini mungkin nggak bisa langsung teman-teman pahami, jadi nanti teman-teman bisa pelajari berulang-ulang, atau enggak mungkin minggu depan akan saya tindak lanjuti dengan mungkin kita bisa kelas interaktif melalui Google Meet ya. Tapi untuk awalnya teman-teman harus mulai belajar dulu, paham dulu, nanti insya Allah minggu depan akan kita pelajari langsung sama-sama gitu ya. Kalau memang masih ada yang kesusahan, nanti juga saya akan berikan soal sehingga minggu depan kita akan bisa bahas bareng-bareng. Oke. Selanjutnya masalah debit dan kredit. Yang pertama debit dulu. Debit berasal dari kata debare, bahasa Latin yang artinya pencatatan akuntansi di mana aset dan beban mengalami peningkatan. Jadi, ketika aset dan beban itu jumlahnya meningkat, maka kita akan mencatatnya di sisi debit. Debit biasanya berada di sebelah kiri dan pertambahan aset bisa berupa penambahan uang, alat, hingga hal yang tidak berwujud secara langsung seperti sewa atau piutang. Jadi, ketika contohnya ada penjualan ya, penjualan senilai 5 juta dibayar secara lunas. Berarti kan ada aset bertambah di perusahaan karena terjadi penjualan ya. Ketika aset bertambah, maka itu harus dicatat di bagian debit. Ya, karena ada uang masuk tuh. Maka aset bertambah. Jadi ini sebenarnya masih ada kaitannya logikanya dengan persamaan akuntansi. Mungkin ya, jadi teman-teman pelan-pelan aja memahaminya dan dipahami berulang-ulang ya. Gitu. Jadi oke, ketika aset dan beban bertambah, akun aset dan akun beban, dalam hal ini aset itu apa aja ya? Tadi kan kita udah breakdown tuh aset, ada aset
lancar, ada piutang, ada peralatan, perlengkapan, terserah. Kalau ada peralatan nambah, ya, beli peralatan. Berarti kan peralatannya nambah tuh. Berarti peralatan itu akan masuk ke debit. Ngerti ya? Karena dia bertambah. Jadi untuk aset dan beban yang bertambah itu akan masuk ke akun debit. Beban, contohnya dikeluarkan beban produksi senilai 5 juta gitu. Ya berarti beban tadi masuk ke debit. Ya. Secara otomatis ketika aset dan beban mengalami penurunan nilai akan berada di posisi kredit, ya. Kalau tadi nambah dia masuk ke posisi debit, maka kalau berkurang akan ada di posisi kredit. Contohnya ketika perusahaan bayar utang. Ketika perusahaan membayar hutang, maka utangnya kan akan berkurang. Utangnya akan berkurang, bayarnya pakai apa? Pakai uang kan? Uang kan dari aset. Asetnya berkurang. Nah, ketika aset berkurang, maka aset tadi itu masuk ke debit. Gitu. Nanti mungkin kalau contohnya lebih akan gampang ya, tapi kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kredit. Istilah kredit merupakan pencatatan akuntansi untuk akun utang, ekuitas, dan pendapatan yang mengalami peningkatan. Jadi, kalau ada akun utang, akun ekuitas, dan akun pendapatan mengalami peningkatan atau kenaikan, maka dia akan masuk ke sisi kredit. Kredit ini biasanya ada di sisi kanan. Ya, ada di sisi kanan. Jika aset maupun beban berada pada posisi kredit, maka artinya pengurangan nilai dari akun tersebut. Ini sama seperti pernyataan di sini ya. Jadi ketika dia bertambah maka di debit untuk yang aset dan beban, jika dia berkurang maka di kredit. Begitu juga dengan kredit. Untuk akun utang, ekuitas, dan pendapatan, kalau mengalami peningkatan dia masuk kredit, kalau mengalami penurunan otomatis dia akan masuk ke debit ya. Jadi kalau gampangannya teman-teman lihat ini adalah konsep debit dan kredit. Ini yang harus teman-teman pelajari berulang-ulang, dipahami. Kalau teman-teman paham, pada akhirnya jadi nggak susah gitu. Tapi kalau emang di awal memang wajar kalau teman-teman bingung, itu wajar. Jadi teman-teman harus pelajari berulang-ulang kali gitu ya. Oke, ini gampangannya pengelompokannya gini. Untuk akun aktiva, saldo normalnya di debit. Maksud dari saldo normal adalah tempat asalnya itu di debit. Ya, normal, makanya namanya normal. Jadi kalau normal itu dianggapnya ketika saldo bertambah itu dianggap normal gitu ya. Jadi saldo dia tempat asalnya itu di debit. Ya, hutang itu saldo normalnya di kredit. Modal itu saldo normalnya di kredit. Pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Beban saldo normalnya di debit. Privo saldo normalnya di debit. Ingat-ingat itu dulu. Jadi yang masuk ke akun debit itu ada 3. Yang pertama adalah aktiva atau aset, yang kedua adalah beban, yang ketiga adalah privo. Terus kemudian teman-teman lihat di sini akun ketika akun-akun tadi bertambah. Jika bertambah maka aktiva masuk ke debit, utang masuk ke kredit, modal masuk ke kredit. Nah, teman-teman lihat bahwa normal sama bertambah ini sama ya, saldonya. Jadi pada dasarnya saldo normal itu adalah saldo yang bertambah ya. Jadi saldo normalnya aktiva ya di debit. Ketika aktiva nambah ya berarti dia masuk ke debit.
Terus kemudian kalau berkurang berlaku sebaliknya. Ya, jadi kalau tadinya bertambah debit, berarti kalau berkurang dia masuk ke kredit gitu. Oke, ini adalah saldo normal akun jika kita lihat dari saldo pada akun real dan pada akun nominal. Seperti yang sebelumnya udah dikatain, kalau akun real itu akun yang ada di neraca, sedangkan akun nominal adalah akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, terus kemudian ya udah di dalam neraca kalau aset bertambah maka masuk di debit, kalau aset berkurang maka masuk di kredit, ya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke contoh penjurnalan, kita perlu ketahui dulu pengertian dari jurnal itu ya. Jadi dalam penjurnalan atau proses pencatatan biasanya kita diawali dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan dengan cara menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Jadi contohnya ada transaksi tanggal 5 Januari gitu. Terus kemudian si A melakukan pembelian peralatan. Nah, kita kan akhirnya memikir gitu. Kita analisis, oh kira-kira akun apa ya terpengaruhi dari pembelian peralatan. Oh, peralatannya bertambah, kemudian cash-nya berkurang. Nah, itu kan berarti kita memikir akun apa yang terpengaruh. Oh, akun peralatan dan akun cash. Terus setelah kita lakuin analisis, perlu diketahui juga transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi. Semakin yang paling duluan itu yang dicatat terlebih dahulu. Terus setiap kali transaksi akuntansi dibuat, setidaknya ada 2 akun yang selalu terpengaruh. Akun tersebut adalah salah satunya adalah debit, salah satunya adalah kredit. Nah, antara debit dan kredit ini harus balance atau harus sama jumlahnya, nominalnya gitu ya. Tapi tidak ada batas atas jumlah akun yang terlibat dalam transaksi. Namun minimum 2 akun. 1 akun debit, 1 akun untuk dikredit. Tapi kalau 1 debit, 2 kredit boleh. Jadi minimal 2, lebih dari 2 itu bisa memungkinkan gitu. Terus kemudian total dari debit dan kredit untuk setiap transaksi harus selalu sama satu sama lain. Oke, balance gitu ya. Terus kemudian jadi secara pengertian, jurnal transaksi adalah aktivitas mencatat transaksi usaha perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku harian. Jadi poinnya adalah aktivitas pencatatan secara kronologis dari setiap transaksi dari perusahaan. Oke, selanjutnya adalah contoh ilustrasi dari pembuatan jurnal. Oke, di sini ada Pak Rangga, dia memiliki usaha berupa bengkel futurista. Nah, ini adalah catatan transaksi mulai dari April tahun 2020. Oke, kita lihat tanggal 1 April Pak Rangga mendirikan bengkel futurista dengan menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 30 juta. Oke, yang pertama harus kita lakukan adalah kita analisis kira-kira akun apa sih yang terpengaruh gitu ya. Jadi Pak Rangga menyetor uang pribadi ke kas perusahaan. Berarti kan kasnya naik nih. Kas perusahaan naik karena apa? Karena si Pak Rangga ini memasukkan uang ke perusahaan sebesar 30 juta. Kas adalah akun dari aset ya. Kalau teman-teman buka sebelumnya, cash itu masuk ke aset. Kasnya bertambah. Berarti cashnya masuk ke debit. Ya, ini namanya double system, double entry system, kiri kanan ya. Cashnya bertambah di debit. Terus kemudian
Pak Rangga menyetor uang pribadinya ke dalam perusahaan, berarti masuk ke modal juga. Modalnya nambah. Kalau modal bertambah, maka masuk di kredit. Nah, seperti ini. Jadi debit dan kredit balance karena cashnya di debit, modalnya di kredit. Balance 30 juta, 30 juta. Next, tanggal 5 April, untuk menambah kas perusahaan, Pak Rangga meminjam uang ke bank sebesar 10 juta. Meminjam uang ke bank sebesar 10 juta, oh berarti uangnya nambah 10 juta, tapi utangnya juga nambah 10 juta. Kita lihat lagi, berarti cashnya di debit. Kenapa di debit? Karena cashnya bertambah. Ketika aset bertambah, aktiva bertambah, dalam hal ini adalah cash, maka dia masuknya adalah ke debit. Terus kemudian utangnya juga bertambah. Terus kita lihat kemarin, ketika utang bertambah atau liability bertambah, dia harus di kredit. Ya, utangnya bertambah, masuknya ke kredit. Terus selanjutnya tanggal 8 April, perusahaan Pak Rangga membeli perlengkapan bengkel sebesar 13 juta secara tunai, berarti secara cash. Berarti perlengkapannya bertambah, terus kemudian cashnya berkurang karena beli perlengkapannya secara tunai, berarti kan cashnya berkurang. Ketika perlengkapannya bertambah, lihat akun normalnya, ketika bertambah, oh perlengkapan kalau bertambah masuk ke debit. Karena perlengkapan adalah aset kan. Nah, ketika perlengkapan bertambah, oh masuk di debit. Terus kemudian dari transaksi itu, karena bayarnya tunai, asetnya juga berkurang dalam bentuk cash. Karena dia bayar 13 juta secara cash. Cash berkurang, maka masuk ke kredit. Balance, perlengkapannya di debit 13 juta, perlengkapannya nambah 13 juta, cashnya berkurang 13 juta. Oke, selanjutnya ini soal dulu, baru kemudian jawabannya ntar di slide berikutnya. Jadi, kemudian tanggal 9 April, Pak Rangga mengambil uang kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1,5 juta. Berarti uang cashnya berkurang karena diambil tadi ya. Uang cashnya berkurang, terus privenya bertambah. Berarti kan kita tinggal analisis lagi, oh uang kas itu masuk ke akun apa. Ketika akun itu berkurang, maka dia di debit atau di kredit gitu kan. Begitu juga tanggal 15 April, Pak Rangga membeli perlengkapan bengkel dari toko rasi sebesar 2 juta secara kredit. Berarti perlengkapannya bertambah, utangnya bertambah karena dibelinya secara kredit. Perlengkapannya nambah, tapi kreditnya juga nambah atau utang usahanya bertambah. Tanggal 19 April, Pak Rangga membayar sebagian hutangnya pada toko rasi sebesar 500.000. Berarti kan dia bayarin utang yang sebelumnya 2 juta, dibayarnya 500.000. Berarti cash perusahaan berkurang 500.000. Cash perusahaan berkurang 500.000, sedangkan utangnya juga berkurang 500.000. Berarti ada perbaikan mobil. Jadi Pak Rangga ini udah ngerjain perbaikan mobil, tapi belum dibayar. Yang akan dibayar pada bulan depan gitu ya. Jadi ada pendapatan 1 juta, namun dalam bentuk piutang atau masih diutangin ke konsumennya, belum dibayar secara lunas. Berarti piutangnya bertambah. Terus kemudian tanggal 27 April, perlengkapan bengkel yang sudah terpakai sebesar 800.000. Nah, tadi kan sebelumnya ada pembelian perlengkapan nih pada
tanggal 15 April ya, teman-teman lihat ini ya. Nah, yang terpakai adalah 800.000. Berarti perlengkapannya berkurang 800.000. Terus kemudian tanggal 30 April Pak Rangga membayar uang sewa ruko sebesar 700.000 untuk 2 bulan. Berarti cashnya berkurang sebesar 700.000. Next kita lihat ini adalah pencatatannya dalam double entry antara debit dan kredit. Nah, teman-teman lihat kecocokan sendiri tanggal 9 April, prepay-nya bertambah di debit. Kasnya berkurang di kredit. Terus 15 April perlengkapannya bertambah di debit. Tapi secara utangnya bertambah maka ke kredit. Dan seterusnya. Teman-teman bisa analisis sendiri. Jika ada yang ditanyakan bisa ditanyakan dalam komen. Ada soal yang harus dikerjakan untuk minggu depan. Kurang lebih sama seperti contoh soalnya. Nanti kita ulas minggu depan bareng-bareng. Terus ya mungkin bila perlu, jika memang banyak yang kayaknya bingung, mungkin kita akan lakukan pembelajaran teleconference ya menggunakan Google Meet. Oke. Sekian, semoga bermanfaat. Semangat. Mungkin kelihatannya rumit, tapi kalau dipahami pelan-pelan dan berulang-ulang, insya Allah teman-teman bisa paham gitu ya. Dan saya open untuk diskusi atau pertanyaan, silahkan gitu. Dari WA maupun di classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.